Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan saya Misbahul Ulum dengan NIM 2024103203882. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kerancuan berpikir. Simak sampai akhir ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan argumen yang terdengar meyakinkan, padahal sebenarnya keliru secara logika. Kekeliruan semacam ini disebut sebagai kerancuan berpikir atau logical fallacy. Kerancuan berpikir sering muncul dalam perdebatan, media sosial, iklan, bahkan dalam pengambilan keputusan pribadi. Oleh karena itu, memahami kerancuan berpikir menjadi penting agar kita tidak mudah tertipu oleh argumen yang tampak benar, tetapi sesungguhnya menyesatkan. Pengertian kerancuan. Kerancuan berpikir adalah kesalahan dalam penalaran logis yang menyebabkan suatu kesimpulan menjadi tidak valid, meskipun secara sekilas tampak masuk akal. Kerancuan ini bisa terjadi secara sengaja untuk memengaruhi orang lain, atau tidak sengaja karena kurangnya pemahaman logika. Dalam ilmu logika, kerancuan berpikir dibahas untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan rasional. Jenis-jenis kerancuan berpikir. Kerancuan ad hominem. Kerancuan ini terjadi ketika seseorang menyerang pribadi pembicara, bukan argumennya. Misalnya, ketika seseorang menolak pendapat hanya karena yang menyampaikan masih muda atau berasal dari latar belakang tertentu. Padahal, kebenaran argumen tidak ditentukan oleh siapa yang menyampaikannya, tetapi oleh isi dan logikanya. Kerancuan argumentum ad populum. Kerancuan ini muncul ketika suatu pernyataan dianggap benar hanya karena banyak orang mempercayainya. Contohnya, anggapan bahwa suatu tren di media sosial pasti benar karena sedang viral. Padahal, popularitas tidak selalu sejalan dengan kebenaran. Kerancuan false cause. Kerancuan sebab akibat palsu terjadi ketika dua peristiwa dianggap saling berhubungan, padahal sebenarnya tidak. Misalnya, seseorang merasa nilai ujiannya jelek karena tidak memakai pulpen tertentu. Padahal, hasil ujian lebih dipengaruhi oleh kesiapan belajar, bukan alat tulis. Kerancuan hasty generalization. Kerancuan ini terjadi ketika seseorang menarik kesimpulan umum dari data yang sangat terbatas. Contohnya, menganggap semua orang dari suatu kelompok bersifat sama hanya karena pengalaman dengan satu atau dua orang saja. Kerancuan strawman. Kerancuan strawman terjadi ketika seseorang memelintir atau menyederhanakan argumen lawan agar mudah diserang. Misalnya, ketika seseorang mengkritik sebuah pendapat dengan versi yang tidak pernah dikatakan oleh lawannya. Contoh kerancuan berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Kerancuan berpikir sering kita jumpai di media sosial, seperti komentar yang menjatuhkan seseorang tanpa membahas substansi pendapatnya. Selain itu, iklan juga kerap menggunakan kerancuan berpikir, misalnya dengan mengklaim produk terbaik hanya karena banyak digunakan orang terkenal. Tanpa disadari, kerancuan berpikir ini dapat memengaruhi cara kita menilai sesuatu. Dampak kerancuan berpikir. Jika kerancuan berpikir dibiarkan, maka dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik sosial, serta pengambilan keputusan yang keliru. Dalam konteks akademik, kerancuan berpikir dapat menurunkan kualitas argumen ilmiah. Sementara dalam kehidupan sosial, hal ini dapat memicu perdebatan yang tidak sehat. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerancuan berpikir merupakan kesalahan logika yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami jenis-jenis kerancuan berpikir, kita dapat menjadi pribadi yang lebih kritis, bijak, dan rasional dalam menyikapi informasi. Oleh karena itu, mempelajari logika bukan hanya penting dalam dunia akademik, tetapi juga sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang kerancuan berpikir dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.